Sepertinya tebakannya benar. Lu Yun berdiri di lubang tempat pria Gu yang mengaum itu berada dan melihat ke bawah dan berkata. Tapi kemana Seng Sui dan yang lainnya di bawah? Lu Yun berkata sedikit gila. Setelah keluar dari terowongan dan sampai di gua mirip sarang lebah ini, tidak ada jalan di depan. Saudaraku, lihat ke belakangmu. Suara RH terdengar dari benak Lu Yun. Lu Yun menoleh ke belakang dan melihat bahwa lubang itu, yang menurutnya kedalamannya hanya belasan kaki, ternyata adalah jurang maut. Melihat ke depan dengan kesadaran spiritualnya, Lu Yun mengedipkan lidahnya, jalannya ternyata tepat di depanmu. Lu Yun tidak ragu-ragu dan berjalan ke dalam gua tanpa dasar. Setelah berjalan sekitar setengah jam, lubang sempit itu perlahan terbuka. Sampai Lu Yun sampai di sebuah gua yang mirip dengan ruangan. Dinding batu di sekitarnya telah dipoles secara khusus dan dihiasi dengan kerikil kecil dengan berbagai bentuk. Banyak juga pahatan batu aneh yang ditempatkan di dalamnya. Ukiran tersebut tidak terlihat seperti manusia, hantu, atau binatang. Agak enggan menyebutnya gaya abstrak. Ada juga banyak simbol totem aneh dan loh batu dengan ukiran karakter yang tidak dapat dipahami, ditempatkan secara sembarangan. Kata-kata ini sepertinya bukan berasal dari zaman kuno, kan? Lu Yun menunjuk ke kata-kata yang tidak rata di loh batu dan berkata. Dan alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena kata-kata pada loh batu ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat pada manusia batu hari itu. Ini memang bukan teks umum di zaman kuno, tapi unik untuk klan Gu, jelas RH. Klan Gu, Lu Yun melihat hal-hal lain di dalam gua dan dengan berani menebak, apakah ini laboratorium rahasia yang digunakan oleh guru besar kuno untuk mempelajari metode rahasia klan Gu. Itu mungkin, tapi klan Gu benar-benar dimusnahkan oleh aliansi semua klan di dunia atas. Terutama metode rahasia untuk memurnikan orang-orang Gu telah hancur total. Mengapa itu dimata-matai oleh orang-orang kuat dari umat manusia? Lagi, petik 2. RH berkata dengan bingung. Tepat ketika kedua bersaudara Lu Yun tidak bisa memahaminya, suara gemuruh tiba-tiba datang dari dinding gua. Saraf Lu Yun langsung menjadi tegang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi iblis, siap bertarung kapan saja. Seorang pria Gu dengan tubuh biru muda perlahan keluar dari balik dinding batu, tapi Lu Yun tidak bergerak. Karena ekornya melingkari Seng Sui dan Long Ying, Lu Yun tidak berani bertindak gegabah. Apa yang baru saja kamu duga benar? Ini memang dunia kecil yang ditinggalkan oleh seorang jenius dari zaman kuno. Lu Yun memandang pria Gu dengan tubuh biru muda ini dengan kaget. Dia tidak heran kenapa pria Gu ini bisa berbicara, tapi komunikasi antara dia dan RH barusan dilakukan dengan pikirannya, bukan dengan mulutnya sama sekali. RH benar-benar terkejut. Lagi pula, setelah hidup sekian lama, ini pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Jangan kaget, ini satu-satunya keuntungan yang kudapat setelah berubah menjadi hantu ini. Aku bisa memata-matai pikiran orang lain. Kata-kata pria Gu berwarna biru muda itu penuh dengan perubahan kehidupan. Klan Gu memang musnah seluruhnya, tapi karena ras besar tidak menghargai ras manusia pada saat itu, mereka tidak membunuh manusia yang sedang menjalani ujian membesarkan Gu. Dan pemilik dunia kecil ini adalah salah satunya. Meskipun dia tidak menghafal semua teknik klan Gu untuk menjadikan orang-orang Gu, dia sudah mulai melihatnya sekilas. Setelah dia menemui hambatan dalam latihannya dan tidak dapat membuat kemajuan apapun, dia teringat metode membuat orang beracun, dan kemudian dia memulai eksperimen yang kejam dan tidak manusiawi. Namun, karena pemilik dunia kecil ini hanya melihat sekilas apa yang sedang terjadi, dan teknik pemurnian Gu yang dikuasainya masih belum matang, ada beberapa produk cacat, dan saya adalah salah satu produknya. Petik 2. Meskipun tubuh fisik dan alam telah meningkat pesat, ia juga telah direduksi dari manusia menjadi monster. Meskipun memiliki kehidupan abadi, ia terperangkap dan mati di dalam tubuh ini hidup-hidup, dan tidak akan pernah bisa memasuki reinkarnasi. Mereka yang berada di luar harapan orang-orang Gu hancur selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, mereka terpesona oleh pikiran haus darah di dalam hati mereka. Mereka kehilangan diri mereka sendiri dan menjadi monster zombie berjalan yang sesungguhnya pada pikiran-pikiran yang haus darah. Aku ditelan oleh pikiran-pikiran, tapi ini hanya masalah waktu. Lu Yun mengambil alih percakapan dan melanjutkan, jadi, Anda menangkap teman saya dan menarik saya untuk membantu Anda melarikan diri. Pria Gu berkulit biru muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, itu adalah rencanaku, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin menjadi manusia lagi dan menjalani hidupku lagi. Kalau begitu kenapa kamu tidak segera melepaskan temanku? Ayo kita pergi. Lu Yun memandang Seng Sui dan Seng Sui yang diikat ekor satu sama lain dan berkata, kalian bisa hidup atau mati selebihnya. Selama kalian tidak datang untuk menghalangiku, tidak ada yang akan peduli padamu meskipun itu berputar 360 derajat ke langit. Tidak masalah, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Kata pria Gu berkulit biru muda. Saudaraku, hati-hati dengan trik ini. RH mengingatkan, trik, cacing Gu berkulit biru muda itu tertawa keras dan berkata, lupa. Aku bisa mendengar suaramu. Ada apa? Apa yang kamu ingin aku janjikan padamu? Katakan dengan cepat, Lu Yun mendesak. Perasaan ketahuan membuat Lu Yun merasa tidak nyaman. Pria Gu berkulit biru muda menjentikkan ekornya, melemparkan Seng Sui dan Long Ying ke Lu Yun, dan berkata, kamu bisa mengambilnya. Adapun gadis kecil yang tersisa bernama Hen Yanqi.
Kelahiran kembali aku rencananya sangat membantu, jadi aku tetap di sini. Lu Yun tidak berbicara, tetapi memeriksa situasi Seng Sue dan keduanya. Meskipun ada noda darah di tubuh mereka, itu bukanlah luka yang fatal. Lu Yun menggunakan kecepatan tangan tercepat dalam hidupnya untuk mengirim kedua gadis itu ke ruang gunung api. Kemudian dia melihat monster biru muda itu dan berkata, aku tidak peduli apa rencana kelahiran kembali Lao Sisimu. Tapi Atim harus mengaturnya semua diatur dengan rapi, masing-masing sangat diperlukan. Anda ingin saya meninggalkan teman-teman saya dan pergi. Saya, Lu Yun, tidak dapat melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu, jadi Anda harus melaksanakan rencana awal Anda dan biarkan saya mengirim mereka pergi. Anda dapat bergabung dengan rotasi. Kata Lu Yun bergegas menuju monster biru muda itu. Tapi Gu biru muda, yang memiliki kemampuan untuk melihat menembus hati orang, telah mengambil tindakan saat Lu Yun bergerak dan dengan mudah menghindari serangan itu. Meskipun kamu sangat kuat dan bahkan bisa bersaing dengan orang-orang sombong di zaman kuno, kamu bukan tandinganku. Aku menyarankan kamu untuk segera melakukannya. Monster berwarna biru muda itu menempel di atas dinding gua seperti laba-laba dan berkata dengan tenang. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Haha, aku masih tidak bisa menitikkan air mata sampai aku melihat peti mati itu. Pria Gu berkulit biru muda itu tertawa dan berkata, kalau begitu kamu akan berubah menjadi tumpukan tulang layu dan tinggal di sini selamanya. Monster biru muda itu berkata dan mengeluarkan raungan yang menusuk. Untuk sesaat, Lu Yun merasakan tanah bergetar, terutama di belakangnya. Dari pertempuran sebelumnya, Lu Yun tahu bahwa ini adalah pria Gu berkulit biru muda yang memanggil pria Gu lainnya. Bagaimana Lu Yun bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Dia menuangkan beberapa api aneh yang dia kumpulkan di tubuhnya langsung ke koridor sempit di belakangnya. Memblokir koridor. Tidak ada gunanya. Anak buahmu tidak bisa melewatinya. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Haha, aku tidak menyangka api anehmu akan pulih begitu cepat. Awalnya aku berpikir untuk menundamu sebentar, sehingga setelah aku memulihkan wujud manusiaku, kamu bisa menggunakan darahmu untuk memperingati kelahiran kembaliku. Tapi sekarang sepertinya begitu langkah ini harus dibalik. Ini sudah berakhir. Kata pria Gu berkulit biru muda. Ekornya yang tebal seperti tombak, membawa bayangan di seluruh langit, menuju ke arah Lu Yun. Itu pasti akan berubah menjadi sarang lebah. Lu Yun secara alami tidak mau kalah. Energi iblis mengepul dan melingkari tinjunya, memenuhi langit dengan bayangan tinju hitam. Dia tak tertandingi dalam kekuatan mendominasi. Namun angin tinju yang begitu lebat masih tidak mampu menahan serangan ekor pria Gu berkulit biru muda itu. Tampaknya seperti yang dikatakannya sendiri, ia tidak hanya dapat melihat pikiran orang, tetapi juga memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Tidak, perasaan krisis yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Ekor Gumen yang berkulit biru muda menghindari semua bayangan tinjunya dan mendekati wajah Lu Yun dengan sudut yang rumit. Tubuh Lu Yun bereaksi secara tidak sadar dan tiba-tiba mulai mundur di belakangnya. Tapi sepertinya inilah yang diharapkan oleh Gu yang berkulit biru muda. Dia muncul di belakang Lu Yun lebih awal dan menusukkan cakar tajamnya ke punggungnya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Lagi pula, bahkan jika dia mulai berhenti sekarang, kelembaman super yang dibawa oleh kekuatan ledakan yang kuat akan membawa tubuh Lu Yun ke dalam cakar Gu yang berkulit biru muda. Ketika saatnya tiba, Lu Yun masih akan ditusuk sampai ke inti. Energi iblis melonjak, dan Lu Yun malah mundur bukannya maju. Dia menendang tanah dengan keras, langsung meningkatkan kecepatannya beberapa tingkat dan mengubah tubuhnya menjadi bola meriam. Itu mengenai pria Gu berwarna biru muda. Ini sepenuhnya merupakan langkah yang dilakukan karena trade-off dan dipaksa untuk tidak melakukan apapun. Yang saya inginkan adalah satu orang akan melukai musuh 1000 kali dan melukai dirinya sendiri 800 kali. Nak, kenapa kamu lupa makan dan tidak berkelahi? Sudah kubilang, aku bisa melihat menembus hatimu. Pikiran di hatimu sejelas yang tertulis di wajahmu. Tidak mungkin kamu bisa menjadi lawanku. Kata pria Gu berwarna biru muda, tanpa niat untuk mundur. Suara keras. Seteguk besar darah muncrat dari mulut Lu Yun. Karena kekuatan fisiknya dan perlindungan energi iblis, punggung Lu Yun tidak ditembus oleh cakar yang tajam, tetapi rusak parah. Sekarang hati Lu Yun penuh dengan retakan, seperti kerajinan tangan yang rapuh. Jika tidak hati-hati, bisa pecah berkeping-keping. Lu Yun juga akan meledak dan mati sebagai akibatnya. Di sisi lain, pria Gu berwarna biru muda bisa dikatakan tidak terluka. Tidak hanya dia bersiap untuk melepaskan kekuatannya lebih awal seperti seorang nabi, tapi dia juga menggunakan ekornya ke dinding sebagai titik tumpu. Namun dalam konfrontasi ini, Lu Yun melukai dirinya sendiri ribuan kali, tetapi pria Gu berkulit biru muda itu bahkan tidak mengalami 100 luka. Nak, tahukah kamu jarak di antara kita? Di depanku, kamu hanyalah belatung di penangkaran. Aku bisa mengendalikan hidup dan matimu sesuka hati. Kata pria Gu berkulit biru muda dengan ekspresi bangga. Lu Yun memasang ekspresi cemberut dan tidak berkata apa-apa. Dia berpikir dengan panik tentang bagaimana membuat pria Gu berkulit biru muda itu tidak bisa membaca apa yang ada dalam pikirannya, atau mengganggunya. Dia belum pernah panik seperti sekarang.
Dia harus menghadapi Zero Shui tepat waktu, memaksanya ke dalam situasi putus asa berkali-kali, dan dia tidak pernah merasakan perasaan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya seperti sekarang. Adapun RH, dia saat ini mencoba yang terbaik untuk mengobati luka jantung Lu Yun dengan energi darahnya. Nak, percuma, mulut orang bisa menipu orang lain, tapi hati tidak bisa. Terima saja kematianmu. Saat dia berbicara, pria berkulit biru muda itu mendatangi Lu Yun untuk menyerang. Karena ia menyadari bahwa serangga kecil di tubuh Lu Yun sedang menyembuhkan luka Lu Yun, dan jika terus seperti ini akan merugikan dirinya sendiri. Lu Yun buru-buru menghindar, dan memutuskan untuk tidak menghadapi Gu berkulit biru muda itu sebelum dia menemukan cara yang lebih baik. Tapi tidak peduli bagaimana dia menghindar, serangan Gu akan segera berbalik dan mengejar. Ini seperti memasang radar. Hal ini membuat Lu Yun merasa sangat tidak nyaman. Saya tidak bisa melawan dan saya tidak bisa bersembunyi. Saya tidak bisa bersembunyi. Mungkinkah Gong Lu Yun adalah satu-satunya pilihan yang berujung pada kematian? Ini adalah jalan yang tidak bisa dia terima. Saudaraku, kosongkan pikiranmu, jangan memikirkan apapun, atau memikirkan hal-hal yang tidak relevan, percayalah pada naluri tubuhmu, mungkin kamu bisa mengatasi Gu biru muda ini. RH mengingatkan, tapi, jika tidak berhasil, harga yang harus kubayar berada di luar kemampuanku untuk menanggungnya. Jika ini tidak berhasil, kemungkinan besar Lu Yun akan terkena pukulan dari pria Gu berkulit biru muda. Ini pertaruhan besar, dan juga pertaruhan besar dengan taruhan yang tidak setara. Begitu taruhannya kalah, Lu Yun akan kehilangan nyawanya. Bahkan tidak ada peluang untuk trial and error. Bisa dikatakan tingkat toleransi kesalahannya sangat rendah hingga tidak ada sama sekali. Nak, apakah kamu berani? Tidak hanya Lu Yun yang mendengar apa yang dikatakan RH, tapi pria Gu berkulit biru muda itu juga memperhatikan. Kenapa aku tidak berani? Kalau kalah taruhan, kamu akan mati. Kalau menghindar seperti ini, kamu juga akan mati. Kenapa aku tidak berani bertaruh denganmu? Lu Yun berkata dengan keras di dalam hatinya, matanya yang gelap dalam dan misterius. Energi iblis melonjak darinya, menyedot semua energi iblis di sekitarnya. Sekarang Lu Yun tidak lagi memiliki perlindungan energi iblis, dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk bersaing dengan pria Gu berwarna biru muda. Ini juga merupakan sikap Lu Yun yang memutuskan untuk mati atau keluar dari sini secara besar-besaran. Hilangkan sepenuhnya jejak keberuntungan terakhir di hati Anda. Bagaimanapun, kekuatan tubuh fisik Lu Yun adalah dua konsep yang berbeda jika ada energi iblis yang tersisa di sekujur tubuhnya, dan jika tidak ada energi iblis. Dengan berkah energi iblis, Lu Yun akan merasakan keberuntungan bahwa meskipun dia kalah taruhan, dia mungkin tidak mati di bawah perlindungan energi iblis. Ini adalah hal yang sangat tabu, dan Lu Yun ingin mengeluarkan sedikit keberuntungan terakhir di dalam hatinya. Lu Yun menatap pria Gu berkulit biru muda di depannya yang terus berjalan bola-balik, mencari kesempatan untuk menyerang. Berikan kendali penuh atas tubuh fisik ini pada reaksi naluriah tubuh fisik ini. Pria Gu berkulit biru muda yang baru saja berjalan mondar-mandir tiba-tiba berhenti dan menatap Lu Yun, yang tidak berdaya di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tangannya secara alami tergantung di sisi tubuhnya. Tidak disangka pemuda di depannya benar-benar bisa melakukannya. Di saat yang mengancam jiwa dan menegangkan seperti itu, dia benar-benar melepaskan tubuh dan pikirannya. Sungguh ketahanan psikologis yang kuat. Dan dia berhasil untuk pertama kalinya. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti hanya penampilan yang kamu pura-pura. Pria Gu berkulit biru muda itu meraung dan membunuh Lu Yun. Sudah menyusun strategi dan akhirnya mulai panik. Menghadapi serangan yang hendak menimpanya, Lu Yun hanya membeku di tempat, tidak melakukan gerakan apapun, seolah-olah dia tertidur lelap. Sungguh reaksi naluriah tubuh, bohong. Mati. Tapi ketika ujung jari pria Gu berkulit biru muda itu hendak menembus leher Lu Yun, tubuh Lu Yun tiba-tiba bergerak dan berputar ke samping, dengan mudah menghindari pukulan fatal itu. Ini, bagaimana ini mungkin? Gu yang berkulit biru muda terkejut, tetapi ketika membaca apa yang dipikirkan Lu Yun, dia masih kosong. Tidak mau menyerah, ia dengan paksa memutar tubuhnya dan menusuk punggung Lu Yun lagi. Sayangnya, gagal sekali. Lu Yun menghindarinya dengan sedikit ayunan. Namun, pria Gu berkulit biru muda ini, karena dia dipelintir secara paksa, menyebabkan pusat gravitasinya menjadi tidak stabil, dan dia langsung jatuh ke tanah, terlihat sangat malu. Tapi mulutnya masih sangat keras. Apa gunanya menghindar saja? Aku bisa membuat banyak kesalahan, tapi jika kamu melakukan satu kesalahan, kamu akan mati di tanganku. Karena itu, dia menyerang Lu Yun lagi. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya, cakarnya terhubung dengan ekornya, menuju ke kepala, leher, dan jantung Lu Yun. Lu Yun harus dibunuh. Lu Yun memiringkan kepalanya dan dengan mudah menghindari ekor tebal dan cakar yang menyerang wajah dan lehernya. Dengan kedua tangannya, dia menggenggam cakar yang mengarah ke jantungnya, dan melemparkan pria Gu berkulit biru muda itu keluar dengan kekuatan 4 atau 2. Bang! Ia menghantam dinding batu yang ditutupi bebatuan dengan keras. Dengan suara benturan, pria Gu berkulit biru muda itu tenggelam oleh kerikil kecil yang jatuh dari dinding batu. Di sisi lain, Lu Yun masih berdiri dengan tenang dan tenang di posisi sebelumnya, bahkan tanpa bergerak satu langkah pun.
Seolah-olah posisi kedua belah pihak telah tertukar. Sekarang Lu Yunlah yang memiliki keunggulan absolut. Saat kerikil kecil itu mengeluarkan suara berderak, pria gu berkulit biru muda itu merangkak keluar. Naik turunnya dada dan kabut yang dimuntahkan secara diam-diam menggambarkan kemarahan di dalamnya saat ini. Nak, kamu tidak bisa menerimaku begitu saja, kan? Itu agak terlalu naif. Sungguh, saya pikir Lu Yun akan mengabaikannya, tapi Lu Yun perlahan membuka matanya dan menanggapinya. Sungguh tidak efisien hanya menyerang tanpa bertahan. Jadi saya akan mengubah cara yang lebih efisien. Meskipun Lu Yun baru saja menenangkan pikirannya dan menyerahkan kendali tubuhnya pada reaksi naluriahnya. Tapi RH tidak melakukannya. Ia dapat dengan jelas memahami segala sesuatu yang terjadi di luar dan kemudian meneruskannya kepada Lu Yun. Lu Yun menemukan sebuah masalah. Tubuhnya hanya akan aktif ketika dia berada di bawah ancaman yang fatal, dan seringkali dia akan menghindar. Jika kita harus mengandalkan ini sendirian untuk mengalahkan pria gu berkulit biru muda, kita harus menunggu hingga tahun monyet dan kuda. Dan sekarang karena pihak lain sedang dalam keadaan marah dan belum memikirkan apapun. Selama Lu Yun dalam keadaan ini, tidak perlu memperhatikannya. Berbalik saja dan pergi untuk melakukan urusanmu sendiri. Biarkan dia berdiri di sana seperti tiang kayu tanpa menghalangi apapun. Jadi Lu Yun mengubah strateginya dan menggunakan metode lain untuk segera menangani pria gu berkulit biru muda ini. Lagi pula, orang-orang dari 3 keluarga besar dan kedai Suanyi sedang menungguku menjelajahi istana tempat kekuatan kuno berada. Kita tidak bisa membuat orang menunggu terlalu lama, bukan? Nak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mempermalukanku? Pria gu dengan kulit biru muda berkata dengan nada marah. Sebelum dia mengatakan ini, dia sudah memata-matai pikiran Lu Yun, tapi Lu Yun, yang sepertinya masih waspada, sengaja menghindari apa yang ingin dia lakukan, dan terus mengulangi satu hal di dalam hatinya, aku ayahmu. Aku ayahmu. Aku ayahmu. Penghinaan. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu seharusnya merasa terhormat, kata Lu Yun sambil mengeluarkan toples dari cincin penyimpanan dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Seketika aroma anggur yang kaya dan lembut memenuhi seluruh gua. Namun, pria gu berkulit biru muda ini tidak memiliki hidung dan tidak dapat mencium aroma anggur yang memenuhi udara. Apa ini, nak? Apa lagi yang kamu minum? Lu Yun tidak memperhatikannya sama sekali, bukan karena dia tidak mau tetapi karena dia tidak punya waktu. Setelah minum dari toples ini, Lu Yun mengeluarkan 2 toples lagi, satu di masing-masing tangan, membuka busur dari kiri ke kanan, dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Melihat Lu Yun bertingkah seperti ini, pria gu berkulit biru muda tidak bisa menahannya dan mendatangi Lu Yun untuk membunuhnya. Paku tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan pria gu berkulit biru muda itu menyusut menjadi bola duri di sekujur tubuhnya. Apalagi duri di tubuhnya tidak hanya berbeda warnanya dengan orang gu biasa, warnanya ungu, tapi juga berbeda ketebalannya. Jika duri pada tubuh manusia gu biasa setebal dan setipis jarum, maka duri pada tubuh manusia gu berkulit biru muda ini seperti alu besi, yang besar dan tebal tersusun teratur di tulang punggungnya. Lu Yun terhuyung pergi dan menghancurkan 2 toples anggur itu pada pria gu berkulit biru muda itu. Tidak cukup, masih belum cukup, Lu Yun berkata sambil bersendawa anggur, lalu mengeluarkan 2 botol anggur dari cincin penyimpanan lagi dan meminumnya. Anda harus tahu bahwa anggur yang diminum Lu Yun adalah anggur beralkohol tinggi yang sengaja dia pilih agar dirinya cepat mabuk. Kalau begitu biarkan monster biru muda ini merasakan apa artinya mabuk dan mengangkat panci besar. Pria gu berkulit biru muda itu benar-benar kehilangan akal sehatnya dan gagal berhasil dalam satu serangan. Dia berbalik dan menyerang ke arah Lu Yun lagi. Lu Yun masih mengelak dengan mudah. Bagaimanapun, dia telah menguasai triknya dan tidak memikirkan apapun selain minum. Pria gu ini mungkin terlalu mengandalkan teknik memata-matai. Setelah tidak bisa memata-matai apa yang dipikirkan Lu Yun, faktor risiko serangannya bisa dikatakan menurun. Setelah 2 botol wine lagi, Lu Yun akhirnya merasa pusing. Lu Yun memandang pria gu berkulit biru muda yang memiliki bayangan ganda di depannya, bersendawa dalam anggur, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Klakson serangan balik telah dibunyikan. Melihat tubuh Lu Yun yang bergoyang, yang bisa jatuh kapan saja, jika pria gu berkulit biru muda itu tidak bisa menebak apa yang baru saja diminum Lu Yun. Anda sudah dapat menemukan sepotong tahu dan bunuh diri. Nak, apa kamu takut? Minumlah agar berani. Pria gu berkulit biru muda itu tertawa. Lu Yun bersendawa, tidak berbicara, tetapi tersandung ke arah pria gu berwarna biru muda. Ada jarak 7 atau 8 meter antara kedua sisi, tapi dengan jarak ini, Lu Yun tersesat 2 kali. Jelas sekali dia sedang mabuk. Pria gu berkulit biru muda itu tidak bisa menahan tawa. Bukankah ini hanya lelucon? Kupikir kamu punya ide bagus untuk berurusan denganku. Meskipun kamu mabuk sekarang, kamu benar-benar mencari kematianmu sendiri. Melihat tinju lembut Lu Yun yang terulur, pria gu berkulit biru muda itu mengulurkan cakarnya dan menamparkan tinju Lu Yun. Namun ketika dia bersentuhan dengan tinju Lu Yun, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan cakarnya yang tajam tidak menggores tinju Lu Yun hingga berkeping-keping. Sebaliknya, kelima cakarnya dipatahkan oleh tangan lembut Lu Yun. Bahkan kekuatan mengerikan ini menyebar ke seluruh cakarnya, ke lengannya, dan ke seluruh tubuhnya.
Pria Gu berkulit biru muda ini tidak mengerti mengapa tinju lembut ini mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Ia bahkan tidak tahu bagaimana seorang pemabuk bisa melakukan serangan yang begitu misterius dan sangat tersembunyi. Kamu bisa mengangkat panci yang berat saat kamu mabuk. Lu Yun bergumam di mulutnya, dan sosoknya bergerak ke arah pria Gu itu lagi dengan tidak menentu. Pria Gu berkulit biru muda yang pernah mendapat pelajaran tidak berani mengabaikan sama sekali. Dia mengayunkan ekornya yang tebal dan mencoba menghentikan Lu Yun untuk memberinya waktu untuk mengamati trik apa yang sedang dimainkan Lu Yun. Namun ekor tebal dan panjang yang membawa angin kencang itu justru terjepit oleh tangan Lu Yun. Hanya suara retakan tulang yang terdengar. Begitu ia berhasil mencapai ekor setebal pinggang Lu Yun mencubitnya hidup-hidup. Rasa sakit yang menyayat hati membuat Gumen yang berkulit biru muda sulit untuk tetap tenang. Kalian pasti tahu kalau ekor Gumen setara dengan nyawa manusia. Gadis ini tidak pingsan karena kesakitan. Daya tahan pria Gu ini sudah luar biasa. Langkah ini adalah kunci tenggorokan roti yang abadi. Lu Yun berkata sambil mabuk. Apa yang Lu Yun gunakan saat ini adalah 8 dewa mabuk di guru mabuk. Lagi, mabuk melempar cangkir dan menendang. Dia berkata bahwa Lu Yun melemparkan ekor tebal di tangannya ke langit dan terhuyung ke arah pria Gu berkulit biru muda. Pada saat ini, pria Gu itu ditelan amarah dan tidak dapat berbicara lagi, melainkan mengeluarkan raungan yang keras. Tubuh itu juga bergegas menuju Lu Yun. Sekarang ia telah melupakan segalanya, seperti kelahiran kembali dan festival, keluar dari sini. Ia hanya menginginkan satu hal sekarang, yaitu membiarkan anak laki-laki di depannya mati tanpa tempat pemakaman, dan membiarkannya mati dengan cara yang paling menyakitkan dan kejam. Oleh karena itu, ia rela melakukan apa saja, meski tertelan oleh keinginan membunuh yang siap bergerak di dalam hatinya dan telah tertahan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Lu Yun tiba-tiba jatuh ke tanah, menghindari serangan pria Gu berkulit biru muda, lalu menendang dagu lawan dengan kedua kakinya, menendangnya langsung ke udara. Kemudian dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan seluruh orang itu berputar seperti gasing, langsung menuju ke arah pria Gu, dan menendang keras taring pria Gu itu dengan kedua kakinya. Dia menendangnya langsung ke atap gua. Pria Gu itu awalnya memiliki taring yang tajam, tetapi sekarang hanya tersisa beberapa akar gigi yang berserakan. Sisanya diusir oleh Lu Yun. Jika bukan karena tidak ada darah di tubuh pria Gu, mulutnya mungkin sudah mengeluarkan darah sekarang. Ekor tebal yang sebelumnya dilempar Lu Yun ke udara baru saja mendarat di tanah. Lu Yun bersendawa dan berkata, waktunya tepat. Dia mengira masalahnya telah terselesaikan dan hendak pergi ke balik tembok batu untuk menemukan Henianci. Tapi aku baru saja mendengar suara letupan dari belakangku. Pria Gu berkulit biru muda yang tertanam di dalam batu jatuh dari atas. Mencicit. Raungan suram keluar dari mulut Gu yang berkulit biru muda. Lu Yun melihat ke belakang dan melihat bahwa pria Gu yang hampir cacat olehnya berdiri di depannya tanpa cedera. Ini tidak bisa tidak membuatnya sadar. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan pria ini juga cukup membingungkan Lu Yun. Rasanya seperti telah berubah menjadi Gu, sedemikian rupa sehingga warna kulitnya sedikit berubah dari biru muda menjadi merah tua. Aura di tubuhnya bahkan lebih menakutkan, seolah-olah dia dirasuki oleh wajah kuda berkepala banteng di dunia bawah. Gantungkan siku dan lututmu untuk mabuk dan menjadi nyata. Lu Yun terlalu malas untuk memeriksa perubahan pada pria Gu ini. Hubungannya sudah dalam kesulitan, dan hanya satu dari mereka yang bisa keluar dari gua hari ini. Adapun yang lainnya, dia harus tinggal di sini selamanya. Pria Gu setelah mutasi juga meraung dan bergegas menuju Lu Yun. Lu Yun memotong dengan lututnya, tapi dihadang oleh ekor pria Gu itu. Tinjunya membuat bayangan di seluruh langit, tapi juga dihadang oleh lawan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, kamu mengira kamu adalah Diga Boutman. Ubah warna kulitmu, itu akan sangat kuat. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa manusia Gu mendengarnya secara berbeda setelah mutasi. Masih sulit untuk memahaminya tanpa mutasi. Namun, hal ini tidak mencegah Gu yang bermutasi melancarkan serangan balik terhadap Lu Yun, namun ia berhasil dihindari oleh langkah mabuk Lu Yun. Dia bahkan menuangkan 3 botol anggur untuk dirinya sendiri. 8 dewa mabuk semuanya ingin mabuk semakin kuat pukulannya. Awalnya, Lu Yun tidak ingin minum terlalu banyak, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa. Setelah 3 botol anggur, Lu Yun tidak bisa lagi melihat jalan dengan jelas, dan dia merasa seperti melayang di awan. Ayo, kamu harus minum juga, anggur itu enak. Lu Yun memegang toples anggur dan berkata sambil mabuk kepada pria Gu yang bermutasi. Tapi yang ditanggapinya adalah raungan yang keras. Dan angin kencang dipicu oleh ekornya yang tebal. Itu bukan pujian. Aku membelikanmu minuman, tapi kamu masih ingin memukulku. Lu Yun memegang toples anggur di satu tangan dan memblokir sapuan yang kuat dan berat dengan satu tangan. Karena minuman tersebut, tubuh Lu Yun mati rasa dan dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Jadi setelah menahan pukulan tersebut, dia langsung melancarkan serangan balik tanpa jeda. Sambil membuang toples anggur di tangannya, dia dengan cepat melangkah masuk, mengepalkan kedua tangannya dan memukul pangkal ekor pria Gu yang bermutasi itu. Kekuatan dahsyat itu menghempaskan pria Gu yang bermutasi itu, dan ekor yang semula bersiul itu terkulai lemah lagi. Satu kali menyebutkan roti panggang akan mengalahkanmu.
Saat Lu Yun bersiap mengejar kemenangan dan menyingkirkan pria Gu yang bermutasi, sebuah suara tiba-tiba menarik perhatiannya. Sulit bagi kaki Lu Yun yang gemetar untuk maju setengah langkah lagi. Berhenti berkelahi, lokomotif, keren abis. Entah itu timbre atau kata-katanya, itu adalah replika sempurna dari gadis di taman bermain di hari hujan. Lu Yun sadar dari minum setelah mendengar ini. Untungnya, saya mendengar ini ketika saya sedang menatap. Jika saya tidak minum, setelah mendengar kata-kata ini, Lu Yun akan mendatanginya dan memberinya tinju piao-piao. Dan orang yang berbicara tidak lain adalah Hen Yanqi. Hanya saja perasaan Hen Yanqi saat ini sangat berbeda dengan imutnya Hen Yanqi yang Lu Yun kenal sebelumnya. Jika Hen Yanqi, yang telah menjadi roh seperti 100.000 alasan sebelumnya, adalah seorang gadis bodoh yang tidak terlalu terlibat dalam dunia, maka orang di depannya sekarang memancarkan cahaya suci, dan mengungkapkan keanggunan yang tak terlukiskan dalam setiap gerakan dan setiap gerakan, nafas, Hen Yanqi akhirnya tampak seperti orang suci dari kuil Zhengyang. Tapi pemikiran bahwa kata-kata tadi keluar dari mulut seorang wanita yang bermartabat dan anggun benar-benar membuat Lu Yun sedikit malu. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Setelah aku menangani Gu ini, aku akan membawamu pergi. Kata Lu Yun dan sekali lagi fokus pada Gu yang bermutasi. Tapi pria Gu yang bermutasi ini mengabaikan Lu Yun saat ini. Kepalanya yang besar, meskipun tidak memiliki mata, menundukkan kepalanya ke arah Hen Yanqi. Kemudian pemandangan ajaib muncul. Warna merah tua pada kulit pria Gu yang bermutasi perlahan surut dan kembali ke warna biru muda sebelumnya. Aura haus darah di tubuhnya juga perlahan menghilang. Terima kasih. Lu Yun memandang pria Gu yang kembali menjadi biru muda seolah-olah dia melihat hantu. Saya berpikir, apakah Anda seksis? Hen Yanqi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin kamu kembali ke keadaanmu saat ini. Aku akan mengirimmu ke reinkarnasi. Gu biru muda yang mendengar ini dapat dengan jelas merasakan kesepiannya meskipun dia tidak memiliki fitur wajah. Lalu dia menghela nafas dan berkata, itu saja. Itu semua takdir. Jantung Lu Yun berdetak kencang, kekuatan minumnya benar-benar hilang, dan dia bertanya, mungkinkah kamu tidak perlu mengorbankan dirimu untuk membantu pria Gu ini pulih? Bagaimana mungkin? Hanya saja konsumsinya mungkin sedikit lebih besar. Kata Hen Yanqi, Lu Yun, sialan, jika kamu menjelaskannya dengan jelas, bukankah akan ada banyak hal? Lu Yun memandang pria Gu berwarna biru muda itu dan berkata. Pria Gu dengan kulit biru muda awalnya membuang muka dan menerima kematian dengan tenang. Setelah perkataan Lu Yun, aku selalu merasa mati seperti ini, itu agak tidak adil. Tapi banyak hal telah terjadi, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Orang Gu yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir memiliki kondisi pikiran yang tidak dapat dicapai oleh Lu Yun dan orang lain. Sungguh balas dendam kecil atas kelahiran kembali, tidak ada yang perlu disebutkan. Nak, jika aku bisa bertarung sengit denganmu di saat-saat terakhir, hidupku akan sia-sia. Kata pria Gu berkulit biru muda dengan tenang. Perkataannya membuat Lu Yun merasa sedikit malu. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan menyerahkannya, sambil berkata, minumlah. Ini seperti mengantarmu pergi. Minuman perpisahan yang luar biasa. Pria Gu berkulit biru muda itu mengambil minuman dari Lu Yun dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Anggur yang enak, anggur yang benar-benar enak, pantas saja kamu minum begitu banyak sekaligus. Pria Gu berkulit biru itu tertawa dan berkata, gadis, maaf merepotkanmu. Hen Yanqi menggelengkan kepalanya, dan mulai membentuk segel di tangannya. Api kecil berlapis-lapis muncul di telapak tangannya. Alasan dikatakan berlapis-lapis adalah karena lapisan api terluar berwarna ungu, lapisan tengah berwarna kuning, dan lapisan terdalam berwarna hijau. Sangat ajaib. Yang paling mengejutkan Lu Yun adalah nyala api telah muncul, dan api ikan yin yang di tubuhnya mulai bergejolak. RH yang berpengetahuan luas hendak membuka mulutnya untuk memberitahu Lu Yun tentang asal mula nyala api, tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang, dan mulutnya yang terbuka perlahan menutup kembali. Matanya yang dalam menatap melalui garis pandang Lu Yun, menatap pria Gu yang telah menyilangkan kaki dan menyambut kematian dengan damai. Dan Gu inilah yang baru saja menghentikan RH. Ia sebenarnya berhasil mengelabui Lu Yun agar berbicara langsung dengannya. RH sungguh terkejut, dan saat Hen Yanqi melafalkan mantra di mulutnya, api warna-warni di telapak tangannya mulai menyala, lalu berubah menjadi bola bunga api dan menelan pria Gu berkulit biru muda itu. Dalam sekejap, pria Gu itu terbungkus dalam kehampaan api, tapi nyala api itu tidak membakar tubuh pria Gu itu. Lu Yun tidak mengerti, tapi dia mengerti banyak hal. Banyak filamen putih susu terbang keluar dari tubuh pria Gu, perlahan menyatu menjadi bayangan berbentuk manusia di atas kepala pria Gu. Itu adalah jiwa yang terperangkap dalam tubuh beracun ini. Saat jiwa itu terbang keluar, retakan padat mulai muncul di tubuh manusia Gu, hingga akhirnya runtuh. Dan banyak api terbang kembali ke tangan Hen Yanqi. Terima kasih, gadis, kata sosok humanoid itu. Hen Yanqi tersenyum dan mengangguk, lalu pingsan. Untungnya, Lu Yun di samping memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Dia mendukungnya dan memeriksa meridiannya. Istirahatlah dan segera bangun. Nak, kita tidak mengenal satu sama lain lagi. Izinkan aku memberitahumu beberapa rahasia, yang mungkin bisa membantumu memiliki kesempatan lebih baik untuk bertarung di dunia kecil ini.
Sosok manusia berkata, penguasa dunia kecil ini bernama Su Tiancheng. Metode serangan terbaiknya adalah ilmu pedang. Orang ini memiliki pengetahuan ilmu pedang yang sangat mendalam dan telah mencapai titik kesurupan. Sayang sekali Anda adalah seorang praktisi tinju, jika tidak, Anda akan mendapatkan warisannya yang akan sangat membantu Anda di masa depan. Ini akan menyelamatkan Anda dari banyak jalan memutar. Tapi Anda harus lebih berhati-hati. Sebelum akhir, Su Tiancheng seperti orang gila, dan dia tergila-gila pada budidaya orang Gu untuk melihat sekilas metode keabadian, jadi seharusnya ada banyak orang Gu di Istana Xihua. Hati-hati, dan kemungkinan besar Su Tiancheng juga akan menyaring 4 Raja Surgawi yang mengikutinya menjadi orang-orang Gu. Jagalah istana tempatnya berada. Petik 2. Bagaimana keadaan penguasa dunia kecil ini? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Negeri dongeng Tai King Xuan. Alam abadi Tai King Xuan. Alam macam apa itu? Di luar alam abadi emas adalah alam abadi Tai King Xuan. Para biksu yang dapat berkultivasi ke alam itu telah menguasai kekuatan hukum yang sangat mendalam dan dapat menciptakan dunia kecil mereka sendiri. Sosok humanoid itu menjelaskan. Ngomong-ngomong, saya punya peta topografi Istana Xihua Su Tiancheng di sini. Saya harap Anda dapat membantu Anda. Nak. Saat dia berbicara, bola cahaya terlepas dari bayangan humanoid dan terbang menuju Lu Yun. Tapi Lu Yun menjadi gugup dan memikirkan apakah dia harus menghindari bola ringan ini, apakah ini akan menjadi satu trik lagi yang akan digunakan pihak lain. Jika demikian, bukankah dia akan memikat serigala ke dalam rumah? Untuk sesaat, pikiran Lu Yun jatuh ke dalam pertarungan antara surga dan manusia.